Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari air yang hina menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Lalu ia hembuskan ruh-ruh masing-masing dari kita. Semoga Allah taala senantiasa mempermudah kita dalam segala urusan. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyin, dengan menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya Muhammad Ibran Efdrian dengan NIM 2011010060 ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Invasi Mongol ke Wilayah Islam. Adapun batasan masalah yang akan saya nukilkan pada kali ini ialah tentang invasi bangsa Mongol ke wilayah Islam hingga kontribusinya terhadap peradaban Islam setelah masuknya Islam tersebut ke dalam bangsa Mongol. Agar artikel ini terstruktur dengan rapi, maka penulis akan menyusunnya menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, apa yang memotivasi Mongol untuk menaklukkan dinasti Islam. Yang kedua, apa dampak serangan Mongol ke wilayah Islam. Yang ketiga, kenapa Mongol kalah dalam perang Ain Jalut. Dan yang keempat, apa saja atau apa kontribusi Mongol dalam peradaban Islam. Dan adapun tujuan ditulisnya artikel ini ialah yang pertama, penyebab bangsa Mongol menaklukkan dinasti-dinasti Islam yang mengelilinginya. Yang kedua, dampak yang disebabkan atas penaklukan Mongol terhadap peradaban Islam. Yang ketiga, takluknya Mongol di perang Ain Jalut. Dan yang keempat, kontribusi Mongol terhadap peradaban Islam di masa itu dan di masa-masa yang akan datang. Adapun latar belakang bangsa Mongol ialah bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang terbentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara. Mereka berasal dari keturunan Alanja Khan. Alanja Khan sendiri mempunyai dua orang putra yang bernama Tartar dan Mongol. Kedua putranya itu melahirkan dua suku bangsa yang sangat besar. Mongol mempunyai anak yang bernama Ilkhan, dan dari sinilah perjalanan besar bangsa Mongol dimulai. Dalam rentang waktu yang sangat lama, Mongol memiliki gaya hidup atau lifestyle yang sangat sederhana. Berbanding terbalik dengan bangsa-bangsa pesaing, mereka mendiami kemah-kemah yang akan terus mereka pakai untuk hidup berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Menggembala dan berburu mereka jadikan sebagai usaha untuk mencari sumber makanan, dan juga mereka menggeluti perdagangan tradisional dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Mongol terkenal dengan wataknya yang kasar dan suka berperang atau barbar. Tapi dengan segala sikap buruknya, bangsa ini memiliki sifat yang bisa kita petik darinya. Di antaranya ialah kepatuhan mereka terhadap pemimpin mereka. Bangsa ini juga menganut agama Syamaniyah, atau bisa disebut juga mereka ini menyembah benda-benda langit. Oleh sebab itu, tidak ada kata-kata haram bagi mereka. Mereka memakan segala dari yang baik hingga yang buruknya. Campur baur antara laki-laki dan perempuan sudah jadi hal lumrah bagi mereka. Sehingga banyak sekali ditemukan seorang anak yang tidak mengenali bapaknya. Dengan gaya hidup seperti ini, tentu saja sangat mempengaruhi karakter mereka, sehingga mereka sangat dikenal dengan sifat kasarnya, hidup terisolir dan tak kenal dunia luar. Mereka senantiasa hidup seperti ini
hingga datangnya pria yang bernama Temujin atau lebih dikenal dengan nama Genghis Khan. Dan pria inilah yang akan mempersatukan 13 suku bangsa Mongol. Pembahasan pertama, penyebab serangan bangsa Mongol ke wilayah Islam. Ada beberapa motif yang melatar belakangi penyerangan atau penaklukan bangsa Mongol ke wilayah-wilayah Islam. Di antaranya ialah yang pertama, motif politik. Pada tahun 615 Hijriah, sekitar 400 orang bangsa Mongol Tartar dibunuh atas persetujuan gubernur Utrar yang berwilayah di dinasti Khawarizm dengan tuduhan sebagai mata-mata Mongol. Hal ini tentu saja membuat bangsa Mongol naik pitam atas tuduhan buta tersebut. Sehingga Genghis Khan, pemimpin mereka pada masa itu, mengirimkan utusan kepada sultan atau pemimpin wilayah dinasti Khawarizm untuk diminta iktikat baiknya atas tuduhan buta tersebut. Namun, utusan yang dikirim Genghis Khan malah dibunuh oleh sang sultan. Yang kedua ialah motif ekonomi. Bangsa Mongol menaklukkan negeri-negeri tetangganya semata-mata hanya untuk memperbaiki nasib bangsanya. Sementara pada saat itu negeri-negeri Islam yang mengelilinginya menguasai pergerakan ekonomi, ditambah mayoritas hidup rakyatnya makmur, sejahtera, sentosa. Dan yang ketiga ialah tabiat. Seperti yang pernah penulis singgung di awal, orang-orang Mongol memiliki bawaan karakter atau tabiat yang buruk dan keras. Mereka terkenal suka berperang. Dengan kebengisan mereka, baik terhadap sesama maupun musuhnya. Pembahasan kedua, dampak serangan bangsa Mongol terhadap peradaban Islam. Pada masa itu, Mongol memang telah banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh umat Islam. Namun yang paling jelas dampak buruknya terhadap peradaban ialah pada penaklukan ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad. 1258 Masehi, Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Bangsa Mongol membuat kota tersebut porak-poranda rata dengan tanah. Tiap-tiap sudut kota dihiasi oleh cairan berwarna merah darah, membasahi dinding-dinding bangunan, mengalir di saluran-saluran air. Mayat-mayat bergelimpangan bagi terjadi genosida di negeri tersebut. Sebagai kota yang paling maju dalam segala bidang di masa itu, sekaligus pusat peradaban, jatuhnya kota Baghdad menimbulkan dampak buruk bagi Islam maupun dunia dari berbagai aspek, yaitu yang pertama ialah dampaknya terhadap politik. Penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Mongol telah mengacaukan gaya kepemimpinan kerajaan Islam yang semula memang telah terpecah karena satu dua hal konflik menjadi kian terpecah. Dan yang kedua, dampak sosial. Lumpuhnya kota Baghdad membuat seluruh kehidupan di situ berhenti total, mengakibatkan kerjasama yang dibangun oleh Baghdad dengan wilayah sekitarnya turut berhenti. Barang-barang menjadi langka karena kota Baghdad menjadi pusat produksi, karena kota Baghdad yang menjadi pusat produksinya telah lumpuh. Dan tentu saja hal ini mengacaukan harga pasar dan akan memberikan dampak buruk juga terhadap ekonomi di wilayah-wilayah Islam lainnya, karena bergantungnya mereka terhadap produksi yang dihasilkan oleh kota Baghdad. Yang ketiga ialah dampak peradaban. Sebagai pusat peradaban dan kiblat kehidupan intelektual, atau nama lainnya ialah The Ancient Home of Culture, kota ini juga titik pertemuan dari berbagai kebudayaan. Jatuhnya kota ini merupakan knockout bagi peradaban Islam. Baitul Hikmah, perpustakaan yang dikenal sebagai gudang ilmu pengetahuan dan peradaban itu, telah rata dengan tanah akibat dari penaklukan bangsa Mongol atas kota tersebut. Banyak buku-buku koleksi yang tersimpan di perpustakaan tersebut telah hancur, telah rusak terbakar akibat dari penaklukan Mongol, yang mana buku-buku tersebut berasal dari penjuru dunia dan sebagiannya telah dihanyutkan ke Sungai Tigris. Pembahasan ketiga, kekalahan bangsa Mongol
di Perang Ain Jalut. Setelah melihat pokok pembahasan kita kali ini, tentu saja muncul pertanyaan, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang terkenal dengan kekejamannya, bangsa yang masyhur dengan gelar tak terkalahkan dalam segala perang yang dihadapinya, bisa kalah dalam pertempuran melawan dinasti yang didirikan oleh hamba-hamba sahaya. Dinasti Mamalik. Sesuai dengan namanya, Mamluk, dinasti ini didirikan oleh para budak. Terhimpun di dalamnya budak-budak dari berbagai ras dan bangsa. Yang dulunya mereka adalah pasukan militer dari dinasti Ayyubiyah, akan tetapi mereka melakukan kudeta lalu mendirikan sebuah pemerintahan oligarki. Salah satu hal yang melatar belakangi perang ini adalah ambisi besar bangsa Mongol dalam menaklukkan wilayah Islam. Dikarenakan pada masa itu banyak sekali negeri Islam di sekitaran wilayah tempat bangsa Mongol berkuasa, dan juga pada masa itu negeri Islam juga menguasai sebagian besar perekonomian dunia. Atas dasar tekad kuat dan kemauan yang gigih tersebut, beberapa negeri Islam runtuh di tangan bangsa Mongol. Dan tibalah saatnya bagi bangsa Mongol untuk menjajah negeri Mesir yang dikuasai oleh dinasti Mamalik. Juni 1260 Masehi, kedua belah pihak mendirikan kemah di Tanah Suci, Palestina. Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kit Buko membawa sekitar 20.000 pasukan. Ribuan darinya terdiri dari pasukan berkuda yang menjadi andalan bangsa Mongol. Dan kelak, infanteri inilah yang menjadi salah satu penyebab kekalahan bangsa Mongol dalam perang ini. Dan di pihak lawan, pihak dinasti Mamalik sendiri membawa pasukan yang kurang lebih sama dengan lawannya di pertempuran nanti, yakni kurang lebih 20.000 pasukan juga. Mereka dipimpin oleh budak yang telah merdeka, Saifuddin Qutuz, dan bawahannya Baibars yang menjadi panglima perang. Pertempuran pecah 2 bulan kemudian, September 1260 Masehi. Qutuz sebagai pemimpin pertempuran memiliki ide yang brilian. Dengan memancing pasukan berkuda Mongol yang terkenal sangat brutal ke arah lembah sempit yang dinamai Ain Jalut, sehingga membuat mereka terjebak di dalamnya, dan sejurus kemudian diserbu dua arah oleh pasukan berkuda Muslim yang sebelumnya telah bersembunyi di sekitaran lembah. Taktik ini sukses besar membuat pasukan Mongol terpukul mundur. Bahkan panglima mereka, Kit Buko, berhasil ditahan oleh pasukan Muslim dan dieksekusi. Pada hari itu, untuk pertama kalinya, bangsa Mongol takluk, dan kejadian hari itu akan sangat berpengaruh terhadap peradaban di hari esok. Pembahasan terakhir, pembahasan keempat, kontribusi bangsa Mongol terhadap perkembangan Islam. Siapa yang menduga bahwa cerita panjang bangsa Mongol hanya dihiasi dengan kebengisan saja? Tercatat dalam tinta emas peradaban bahwa bangsa Mongol pun ikut andil dalam membangun sejarah sebagai dinasti Islam. Mereka berhasil menggoreskan tinta peradaban dalam bidang ketatanegaraan, militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk juga seni arsitektur yang sangat istimewa. Beberapa pemimpin Mongol melindungi perpustakaan dan naskah penting, juga berkontribusi pada pelestarian teks-teks ilmiah dan sastra Islam. Selain itu, Mongol juga menjadi jembatan budaya antara Timur Tengah dan Asia Tengah, sehingga memungkinkan pertukaran ide, budaya, dan teknologi yang akan mempengaruhi peradaban Islam. Penutup, berdasarkan uraian yang penulis lampirkan, dari asal muasal bangsa Mongol yang menjadi bagian latar belakang sampai ke pembahasan akhir kita ini, bisa disimpulkan bahwa Mongol yang dahulunya menjadi penjajah wilayah Islam pada masa kepemimpinan Genghis Khan, ternyata keturunannya kemudian hari justru menjadikan bangsa tersebut dinasti Islam. Tak ada yang menyangka keajaiban itu bisa terjadi pada bangsa Mongol semenjak jatuhnya dinasti Abbasiyah serta hilangnya peradaban bersamaan dengan itu, hingga kekalahan Mongol pada Perang Ain Jalut yang menjadi titik permulaan cahaya Islam masuk ke remang-remang bangsa Mongol. Sekian presentasi dari saya.
Kita sama-sama masih belajar. Masih ada salah. Mohon dikoreksi kesalahan saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah dan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.